Terlebih dahulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya, lalu membedakan mana yang persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Oke, langsung aja kita mulai ke yang pertama, memahami maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Oke, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat paling tinggi sebesar 2. Nah, bentuk umumnya nanti seperti yang Pak Beni kasih kotak kuning, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Syaratnya A-nya nggak boleh 0. Nah, kenapa A-nya nggak boleh 0? Karena kalau misalkan A-nya 0 ya, berarti kan jadi 0 dikali X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 kan? 0 dikali X pangkat 2, 0. Berarti ini habis dong. Maka persamaannya menjadi BX tambah C. Nah, BX di sini kalau nggak ditulis kan berarti X-nya pangkat 1. Nah, padahal persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya harus 2. Di sini pangkat tertingginya cuma 1. Itu alasannya ya, kenapa A-nya itu nggak boleh 0. Kalau 0 berarti dia bukan persamaan kuadrat. Bisa dipahami kan? Nah, di sini Pak Beni tekankan lagi bahwa A adalah angka yang di depan X kuadrat, B adalah angka yang di depan X aja, sedangkan C adalah angka yang tidak ada variabelnya. Atau nama lainnya nanti kalau angka yang nggak ada variabel itu disebut dengan konstanta. Oke? Jadi angka yang tidak ada variabelnya atau nggak ada hurufnya, cuma angka aja, itu disebut dengan konstanta. Kita mesti konsisten ya dengan ini. Jadi A itu yang di depan X kuadrat, B yang di depan X, C yang nggak ada hurufnya. Kenapa? Karena nanti akan ada rumus yang berhubungan dengan ini. So, keep consistent. Oke, kita lanjut aja ke contohnya supaya kalian lebih paham. Oke, lanjut. Ini dia contohnya. Di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Kita langsung cek aja yang pertama ya. X kuadrat ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita cek aja pangkat paling tingginya. Di sini kan X pangkat 2. Berarti ya udah dia pasti persamaan kuadrat dong, benar kan? Sekarang kita cek ABC-nya deh. A-nya berarti kan angka yang di depan X kuadrat. Di depan X kuadrat nggak ada angka. Ingat ya, kalau nggak ada angka itu maksudnya 1. Dan orang biasanya nggak nulis angka satunya. Tapi kalau nggak ditulis berarti maksudnya 1. Oke ya, bisa dipahami kan? So, A-nya sama dengan 1. B-nya, B itu yang di depan X. Berarti 4 dong, ya kan? Maka B sama dengan 4. Lanjut lagi, C sama dengan. C itu angka yang enggak ada variabelnya. Variabelnya kan X. Berarti kita cari yang angka aja, nggak pakai X. Berarti kan 21. Tapi hati-hati. Di depannya ada minusnya kan, berarti C-nya adalah minus 21. Kayak gitu, bisa dipahami kan? Lanjut lagi ke sebelahnya, 24Y dikurang 8Y kuadrat sama dengan 0. Wah, ini kan pakai Y, nggak pakai X. Nggak apa-apa, jadi variabelnya nggak harus X, oke ya? Jadi nggak harus X, bisa aja Y, A, B, C, terserah aja nanti di soalnya. Nah, sekarang variabelnya adalah Y. Kita cek pangkat paling tingginya. Di sini pangkat paling tingginya kan pangkat 2. Berarti ini adalah persamaan kuadrat. Oke ya. Kita cek ABC-nya. A-nya yang di depan Y kuadrat. Yang di depan Y kuadrat berarti kan minus 8. Jadi di sini A-nya adalah minus 8. Oke. Lanjut B-nya. B yang di depan Y. Di depan Y kan 24. Berarti B sama dengan 24. Lanjut lagi. C-nya sama dengan. C yang nggak ada variabel. Di sini kan ada variabel semua. Berarti C-nya nggak ada kan? Ya udah, C-nya sama dengan 0 kayak gitu. Oke ya, gampang kan? Lanjut lagi. Apakah ini persamaan kuadrat? Yang kiri bawah dulu ya. 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 5X dikurang 4 sama dengan 0. Di sini sih memang ada pangkat 2. Cuma kan syarat persamaan kuadrat itu pangkat yang paling tinggi harus 2. Ternyata di sini pangkat paling tingginya adalah pangkat 3. So, ini bukan persamaan kuadrat. Oke ya, bisa dipahami kan? Lanjut lagi. Sebelahnya deh. K kuadrat sama dengan 9. Apakah ini persamaan kuadrat? Nah, supaya yakin kita ubah dulu ke bentuk umum ya. Kan bentuk umumnya itu harus sama dengan 0.
Berarti ini jadinya nanti K kuadrat. 9 pindahin ke kiri jadi minus 9 kan. Jadi kurang 9 sama dengan 0. Nah sekarang apakah ini persamaan kuadrat? Tentu saja persamaan kuadrat karena pangkat paling tingginya adalah pangkat 2 kan. Oke ya. So di sini ini benar persamaan kuadrat. Kita cek ABC-nya. A-nya yang di depan pangkat 2. Di depan K pangkat 2 berarti nggak ada angka kan? Berarti sama dengan 1. Lanjut B-nya. B-nya itu yang di depan K aja harusnya. Tapi K nggak ada kan? Berarti B-nya 0. Lanjut C-nya. C-nya yang angka aja, berarti minus 9. Oke ya, bisa dipahami kan tentang menentukan apakah dia persamaan kuadrat atau bukan, dan juga menentukan nilai ABC-nya. Oke ya, gampang kan? Oke, lanjut lagi supaya kalian lebih paham. Pak Beni kasih contoh lagi. Ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat itu kayak yang Pak Beni kasih kotak kuning. Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi harus sama dengan 0. Kalau belum sama dengan 0, kita ubah. Karena apa? Karena bentuk umumnya ya sama dengan 0. Oke ya. Nah di sini soalnya kan X kuadrat sama dengan 3X kurang 1. Nah 3X kurang 1 ini harus kita pindahkan ke kiri semua. Supaya dia sama dengan 0. Oke ya. Jadi 3X kurang 1 pindahin ke kiri. Oke lanjut. Berarti yang di kiri nanti X kuadrat, 3X pindah ke kiri jadi minus 3X dong, ya kan? Minus 1 pindah jadi plus kan? Min pindah jadi plus. So ini jadi plus 1 sama dengan 0. Nah ini baru bentuk umum dari persamaan kuadratnya. Selanjutnya kalau misal ditanya ABC-nya, kita cek ya. A-nya. A kan yang di depan X kuadrat. Yang di depan X kuadrat. Kalau nggak ada angka maksudnya 1. Berarti A sama dengan 1. Yang di depan X-nya aja berarti B ya. B yang di depan X. Yang di depan X kan minus 3. Jadi di sini B-nya adalah minus 3. Lanjut lagi C-nya yang angka aja. Berarti kan sih 1 ini dong ya kan. Berarti C sama dengan 1. Kayak gitu. Gampang kan? Oke lanjut ke contoh soal terakhir pada video kali ini. Ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Di sini mungkin kelihatannya rumit, tapi sebenarnya ini nggak sesusah yang kalian bayangkan kok. Sabar aja ya kita kerjain. Intinya sebelah kanan harus sama dengan 0 ya kan? Oke, kita mulai. 2 dikali X kuadrat berarti jadi 2X kuadrat. 2 dikali 5 berarti ini 10 ya kan? Sama dengan X dikali X, X kuadrat. X dikali minus 7 sama dengan minus 7X. Oke, sekarang yang ini, yang kanan ya, X kuadrat kurang 7X ini, kita pengen jadikan 0, maka semuanya harus dipindah ke kiri. Bisa dipahami ya? Lanjutkan. Berarti yang di kiri nanti jadi 2X kuadrat ditambah 10. Nah, X kuadrat pindah ke kiri jadi minus X kuadrat. Minus 7X pindah ke kiri jadi plus 7X. Intinya kebalikan aja ya. Kalau dia positif pindah jadi negatif. Kalau dia negatif pindah jadi positif. Berarti yang di sebelah kanan udah habis dong kan, udah pindah semua. Berarti sama dengan 0. Lanjut ya. 2X kuadrat kita bisa sederhanakan sama yang X kuadrat juga. Jadi 2X kuadrat kurang X kuadrat sama dengan X kuadrat. Lalu kita susun. Sekarang yang ada X-nya aja. Berarti kan tinggal 7X. Ya udah berarti tambah 7X. Terus yang enggak ada X-nya berarti tinggal 10 kan? Berarti plus 10. Sama dengan 0. Ya udah, inilah bentuk umumnya. X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Kalau ditanya ABC-nya, ya udah kita lihat ya. A-nya yang di depan X kuadrat berarti 1. B-nya yang di depan X aja 7. Berarti C-nya yang nggak pakai X, berarti kan 10. Oke ya, gampang.